Ya, jadi kita masuk di kasus ketiga, Pak. Jadi kasus ketiga itu yang bertindak sebagai coach adalah saya, Fadli, dan bertindak sebagai coach adalah Pak Muhammad Amin, dan Pak Sulas Nurasi sebagai pengamat. Jadi kasusnya ini adalah tentang guru yang sudah disupervisi oleh pengawas, tetapi dalam supervisi itu ada hal dalam hal itu bukunya tidak membawa buku dalam kelas, sehingga Bapak pengawas tidak merasa senang dengan itu sehingga melaporkan kepada kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah juga menegur Pak Sulasmi karena kejadian itu tadi. Mungkin bisa langsung dimulai, Pak. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Agak tiba-tiba, gimana kabar? Alhamdulillah seperti sekarang ini Pak Amin, tinggal menjaga imun saja karena kita memang dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya. Saya Pak Amin ini tumben menemui saya, Pak. Bah. Ada yang bisa dibantu ini, Pak? Ya. Jadi Pak Fadli saya ke sini ingin bersilaturahmi dengan Pak Fadli, ingin cerita, hanya curhatlah Pak Fadli tentang apa namanya ini kegiatan-kegiatan yang terjadi di selama ini di sekolah. Oh begitu, Pak. Iya. Kalau bisa mungkin dibicarakan supaya kita bisa sama-sama mencari solusi yang terbaik buat Pak Amin. Iya, mungkin Pak Fadli dengar ya, seperti yang sudah dilakukan. Saya kesini Pak Fadli karena saya merasa bahwa Pak Fadli itu adalah senior saya dan saya bisa berbagi dengan Pak Fadli ya. Jadi saya merasa bahwa dengan Pak Fadli ini ya adalah beberapa hal yang bisa saya lakukan. Apa ada langkah-langkah mungkin yang saya bisa temui. Saya merasa bahwa Pak Fadli itu adalah senior saya, sanggap dia orang tua saya. Ya begitu Pak. Baik. Oh iya, bisa Pak. Silakan Pak, cerita coba Pak, supaya. Dengar-dengar informasi Pak Fadli. Oh, yang kemarin Pak, ya kebetulan saya tidak dapat giliran untuk disupervisi. Ya, bagaimana Pak hasil dari supervisi itu Pak? Alhamdulillah, baik Pak Fadli sebenarnya, cuman ada sedikit yang menjanggal Pak Fadli di hati saya terkait kegiatan itu kemarin. Apa Pak Fadli belum tahu ceritanya ya masalah ini? Saya tidak tahu Pak tentang masalah itu. Oh begitu ya. Iya Pak. Ya kebetulan kan kemarin saya dimasuki dalam kelas ya oleh pengawas. Nah kemudian apa ya? Setelah saya masuk ke sana, biasanya Bapak pengawas kita beliau berada di belakang ya. Saya mengajar di depan, memberikan interaksi dengan murid-murid. Kemudian dari kegiatan ini, kegiatan pembelajaran itu saya kan mengajarnya biasanya menggunakan media Pak ya. Saya kadang menggunakan media PowerPoint, kemudian buku apa namanya membawa RPP. Nah, memang sih dalam metode mengajar saya itu saya memang Pak Fadli jarang bawa buku. Saya bawa buku, iya, karena saya kan merasa bahwa saya sudah mengajar bertahun-tahun, ya. Oh iya Pak ya. Dan saya merasa bahwa materi yang saya ajarkan itu saya merasa sudah kuasai. Tapi pada saat pelaksanaan itu saya dapat teguran dari Bapak pengawas. Gitu. Ya, saya dapat teguran. Itu Pak Fadli. Jadi waktu kita di dalam kelas itu Pak, apa yang dilakukan pengawas? Setelah melihat kita tidak ya betul. Ini Pak, begini Pak Fadli itu kan dia memonitoring pembelajaran yang saya lakukan, ya. Tapi di situ dia melihat saya bahwa mungkin saya tidak menggunakan buku paket, dia langsung tegur. Dia menegur saya bahwa kenapa tidak menggunakan buku panduan dalam mengajar, gitu. Saya mengatakan seperti
sini, mohon maaf Pak, saya memang tidak menggunakan bantuan karena materi saya sudah tuangkan ke dalam PowerPoint, kemudian sudah saya ini, jadi saya tidak pakai ini. Kayaknya apa ya, videonya yang tersinggung. Ya, jadi akhirnya saya merasa tidak nyaman lah Pak, gitu. Oleh Bapak pengawas. Apakah Pak Amin tidak pernah dipanggil sebelum melakukan pengawasan di kelas? Dulu atau ada yang dikasih Pak Amin pada saat mau melakukan supervisi? Instrumen ya sih Pak, tadi kan tidak dirinci bahwa itu menggunakan ya. Tidak ada rinci, hanya di situ menggunakan sumber. Kita hanya menggunakan sumber ya. Tapi mungkin karena Bapak pengawas ternyata melihat dengan menggunakan teks ya. Mungkin itu yang menjadi masalah besar buat Bapak pengawas. Tapi kesimpulannya saya tetap harus legowo ingin komunikasi dengan beliau, komunikasi dengan Ibu Kety, karena saya merasa hal ini harus diselesaikan karena saya biar bagaimanapun dia itu adalah bapak pembina kita dan orang tua kita Pak Fadli. Ya. Iya, oke. Jadi mungkin begini Pak Amin, kan sebelum supervisi Pak Amin, kita sudah dikasihkan barangkali ada semacam instrumen yang harus kita bawa ke kelas. Mungkin Pak Amin tidak pernah dibaca barangkali instrumen itu, bahwa dalam melakukan pembelajaran itu kita harus membawa ini. Ya. Sehingga Pak pengawas ini merasa tidak dihargai. Ya. Betul. Mungkin itu salah satunya Pak Fadli. Ya. Nah sekarang bagaimana ya Pak Fadli? Surat saya ini panjang ini Pak Fadli, sudah mengganggu ini. Oh ya, oke Pak. Jadi saya memahami juga Pak. Tapi Pak ini sebenarnya ini mimpi tak pembelajaran di ruang kelas itu seperti yang bagaimana kita bayangkan ini Pak Amin? Ya, saya itu Pak bermimpi dalam mengajar itu selalu ingin pembelajaran berlangsung dengan menggunakan ilmu teknologi. Ya, apalagi sekarang kan sudah era 4.0 Pak ya, kita ketahui bersama. Jadi saya ingin sekali bahwa pembelajaran itu berlangsung dengan modern, ya, dengan modern apa yang ini itu. Jadi mungkin karena mimpi saya seperti itu sehingga saya tidak membawa buku teks, mungkin begitu Pak Fadli. Dan itu menjadi kesalahan besar saya karena Bapak pengawas menegur saya. Mungkin itu Pak Fadli ya. Oh ya, jadi tadi Pak itu saja masalahnya Pak pengawas, karena dalam ada namanya pra observasi, mungkin disitulah letak ketersinggungan Pak pengawas, karena betul, ada satu mungkin Pak Amin ya, ada bagian yang kita tidak lengkapi, padahal kita sudahlah baca di instrumen bahwa harus membawa buku paket. Tapi sebenarnya ini tidak menjadi masalah Pak Amin. Jadi bagaimana kira-kira apa yang harus kita lakukan ini Pak Amin supaya ke depan hubungan kita dengan Bapak pengawas bisa lebih baik lagi Pak? Ya, begini Pak Fadli. Sebenarnya apa ya, seandainya Bapak pengawas langsung ya menceritakan ke saya bahwa kenapa begitu begini kan, tidak masalah, tapi ini dia lapor untuk sekolah. Sebenarnya dia merembes kan masalahnya. Dia lapor ke sekolah ngambil saya. Sehingga saya merasa bahwa ini masalahnya melebar ya, maksudnya saya merasa bahwa kok sampai itu, saya sampai segitunya, ya. Oh iya. Saya apa namanya, saya menginginkan Pak Fadli pasti sebagai saya menganggap diri bahwa saya ini adalah guru dan saya menganggap anak dari beliau. Nah, jadi saya merasa bahwa mungkin ada apa ya, ada mungkin alternatif yang saya bisa lakukan. Iya. Nah, ya, yang bisa saya lakukan supaya hal ini supaya hal ini tidak berlarut-larut.
Ya. Oh iya. Oh iya, jadi nanti itu yang perlu kita selesaikan Pak Amin. Tapi mungkin Pak Amin ada harapannya ya setelah melakukan supervisi itu mungkin ada harapan Pak Amin kepada pengawas untuk melakukan lagi wawancara setelah observasi. Ya. Itu Bagaimana Pak Amin? betul itu sebenarnya harapannya Pak Fadli. Mestinya kan setelah kegiatan itu setelah kegiatan itu Iya. mestinya apa namanya mestinya Pak pengawas wawancara kepada saya ya kenapa tidak dilakukan, kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu. Cuma sempat sih di situ, cuma saya melakukannya, sempat saya tanya, kenapa kita bawa apa, kenapa tidak membawa buku paket? Tapi saya memberikan alasan itu. Nah, mungkin itu yang membuat menjadi masalah Pak Fadli. Ya. Jadi pada saat itu Bapak, kenapa Bapak tidak menyampaikan langsung kepada Bapak pengawas? Apa yang menjadi kendala Bapak pada saat itu? Apakah Bapak pengawas pada saat itu langsung meninggalkan ruangan tanpa ada lagi pembicaraan dengan Pak Amin? Iya, sempat kemarin tadi itu memberikan sedikit umpan balik bahwa begini-begini, tetapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Bapak pengawas melapor ke kepala sekolah. Itu juga masalahnya. Iya, itu juga Pak masalahnya. Iya, itu jadi yang masalahnya. Ya, jadi langkahnya Bapak terhadap kepala sekolah bagaimana, Pak? Ya, tempat saya jelaskan sama kepala sekolah kejadian kronologisnya seperti apa, bagaimana kronologisnya waktu saya di supervisi di kelas, kan? Kemudian bagaimana apa namanya, apa yang harus saya lakukan, kan? Apa yang saya lakukan di kelas semua saya jelaskan sama kepala sekolah. Tapi kepala sekolah malah bilang juga, apa namanya, kenapa sih kamu tidak ini, tidak mendengarkan saja kata-kata Bapak pengawas, kan? Oh ya, saya bilang iya sebenarnya pelan di situ. Tetapi namanya juga saya Pak, mungkin saya orangnya masih egois, sehingga saya tetap mempertahankan argumentasi saya seperti itu. Mungkin ya. Jadi untuk nanti ke depannya nih Pak Min, mungkin yang menjadi permasalahan sekarang ini sudah bisa mungkin sudah tidak terjadi lagi. Jadi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan ini supaya bukan cuma kita saja yang begini. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain juga itu tidak terulang lagi hal seperti ini di sekolah kita. Jadi apa langkah-langkah yang harus kita persiapkan guna mencapai tujuan daripada Bapak pengawas ini melakukan supervisi di sekolah kita, Pak Amin? Ya, harapan tujuannya kan jelas Pak dia bahwa ingin pasti tujuannya Pak pengawas ingin melihat anak binaannya menjadi lebih berkembang, mungkin begitu ya. Lebih ini cuma untuk untuk mencari solusinya bagaimana Pak dia, saya merasa enak ini bagaimana ya, kira-kira apa langkah-langkah ya yang harus saya lakukan, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa kembali begitu membaik dengan mereka. Oh iya. Peran yang saya inginkan sekarang Pak Fadli. Iya, ini sudah bagus Pak. Kalau Bapak sudah punya inisiatif untuk seperti itu. Ya. Jadi mungkin Pak Amin bisa kembali memperhatikan apa yang diinginkan oleh supervisi pada saat itu. Kemudian barangkali Pak Amin pada saat itu memang ada hal-hal lain mungkin pada saat pembelajaran itu ada mungkin masalah atau kendala yang kita hadapi sehingga
hal-hal sepele itu bisa terjadi, Pak. Itu saja Ya, dengan tidak membawa bukunya itu. Iya, betul. Pada dasarnya sih, saya merasa sudah melakukan langkah-langkah yang sudah diberi apa yang sesuai dengan item-item apa namanya itu tadi, apalagi namanya itu angka apa ya Iya, yang iya. tinggi itu. Ya, saya sudah merasa memenuhi angka itu, cuma itu memang satu saja sumber yang buku-buku paket ya, paket saya tidak bawa, cuma kalau menurut saya sih semuanya sudah berjalan dengan semestinya Pak Fadli. Tapi entahlah, namanya juga manusia Betul. biasa, ya. Namanya juga Jadi manusia ini biasa yang tidak penting luput dari sebenarnya, Pak. kekurangan. Jadi pada dasarnya sih saya tetap dalam mengajar pasti banyak banyak sekali kekurangan. Cuma yang saya inginkan Pak, coba misalnya saya dipanggil ya, apa namanya dipanggil bertiga. Saya dipanggil bertiga misalnya sama saya satu lagi ibu kepala sekolah ya untuk dibicarakan baik-baik terkait kesalahan saya rasa mungkin lebih baik. Pak Fadli kira mana ya yang bagus ya? Apakah saya juga ke mana ya? Ke Wah, rumah ya beliau mungkin ke ini, Bapak Pak. pengawas minta maaf Ya, ya karena dengan melapornya Bapak pengawas ke ibu kepala sekolah pasti itu sudah pasti Bapak pengawas ada hal-hal yang menurutnya yang kurang baik saya lakukan di hadapannya sehingga iya betul, Pak, betul. sehingga dia melakukan laporan seperti itu ke ibu kepala sekolah. Nah ini yang saya merasa mencederai perasaannya si Bapak pengawas ini. Iya. Nah saya ingin sebenarnya kira-kira Pak Fadli kalau menurutnya saya minta pandangan ini apakah kira-kira saya ke rumahnya meminta maaf atau saya difasilitasi mungkin Pak Fadli bisa fasilitasi untuk mempertemukan saya, ibu kepala sekolah dengan saya bertiga untuk membicarakan hal ini. Karena jujur sampai saat ini hal itu sangat mengganggu saya Pak Fadli. Saya tidak bisa tidur memikirkan ini. Iya, Pak, oke. Ya, Insya Allah saya siap, Pak. Tetapi apa ya? Kalau Bapak Amin sudah menyadari sebenarnya masalahnya, ya, sebenarnya sepele Pak tadi. Yang pertama tadi masalahnya itu Bapak apa ya? Tidak membawa bukunya itu. Ya, padahal sudah ada di instrumen. Jadi kalau Bapak Pak Amin sudah menyadari ini, bisa kita ungkapkan. Jadi yang sebenarnya ini adalah persoalan komunikasi sebenarnya Pak Amin barangkali. Seandainya mungkin memang setiap manusiawi itu kalau ketika kita ditegur kita merespon juga dengan cepat tanpa memikirkan ya betul. efeknya daripada itu. Iya betul. Makanya tadi saya bilang mungkin ada masalah lain yang Ya, ada di Pak Amin itu. Jadi alhamdulillah Pak Amin sudah menyadari bahwa yang pertama tadi kita merasa jago, jadi pengawas beranggapan seperti itu. Kita merasa hebat tanpa ya, membawa buku, ya, belajar bisa terjadi. Tetapi di sisi lain ada hal menjadi penilaian di situ, Pak Amin. Kemudian yang kedua, yang seperti yang disampaikan tadi Pak Amin akan membina komunikasi yang baik dengan Bapak pengawas. Insya Allah mungkin sebagai rekan pertama mungkin saya harus sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah tentang kesalahan yang Bapak Amin lakukan. Mungkin nanti dari Bapak Kepala Sekolah lagi bisa melakukan komunikasi secara pribadi membicarakan masalah Pak Amin kepada Pak pengawas. Jadi itulah yang bisa mungkin saya fasilitasi buat Pak Amin. Tapi mungkin ada hal-hal yang menurut Pak Amin yang bagus untuk dilakukan, yang bisa saya juga di samping tadi yang dua itu mungkin ada yang bisa disampaikan supaya Pak Amin bukan cuma sendiri saja menyelesaikan persoalan ini, supaya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, Pak Fadli. Jadi saya merasa setelah berpikir bincang-bincang lama dengan Pak Fadli kurang lebih 20 menit ini, ya
Saya merasa apa ya, kira-kira kalau solusi menurut saya itu yang paling bagus mungkin Pak Fatli bisa membantu saya itu tadi, bisa membantu saya untuk difasilitasi bertemu bapak-bapak sekolah dengan bapak pengawas, terserah Pak Fatli nanti mengatur tempatnya di mana, ya, bisa Pak Fatli supaya mungkin kalau saya bertemu langsung, hal ini mungkin saya lebih bisa dikatakan dengan baik-baik, juga saya bisa apa, mengungkapkan perasaan saya, meminta maaf kepada beliau bahwa memang saya betul-betul apa terlalu memaksakan kehendak saya ya, terlalu 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 memaksakan kehendak saya. Ya, jadi melalui melalui kegiatan di konsultasi mungkin Bapak dengan bisa bantu saya. Jadi solusi apa masalah ini bisa terselesaikan Pak Fadli. Saya berharap seperti itu. Mudah-mudahan hal ini menjadi jalan terbaik ya. Mudah-mudahan hal ini menjadi jalan terbaik buat saya, buat Oh iya, oke Pak. pengawas, Jadi begini dan Pak, jadi juga sebelum kita buat kepala sekolah. Karena jujur ya kalau tidak dikonsultasi apa tidak dikonsultasi dengan CNC Pak Fadli dengan siapa saya meminta tolong ya. Ya iya, mungkin itu apa namanya apa mungkin saya rasa itu mungkin menurut saya tepat untuk saya keluar dari masalah ini Pak Fadli. Nah, mungkin begitu. Bagaimana iya, menurut Pak Fadli? Ya, betul itu juga Pak. Jadi ada beberapa tadi yang disampaikan Pak Amin. Saya insya Allah sangat mendukung sekali tentang langkah-langkah yang akan kita lakukan guna menyelesaikan masalah ini sebenarnya Pak. Jadi saya bisa mengarahkan Pak Amin tadi yang pertama tadi itu barangkali kalau saya simpulkan yang pertama tetap memperhatikan Pak apa yang diharapkan dari instrumen itu. Karena ya, walaupun bagaimana pengawas harus berpedoman pada yang telah ditetapkan oleh apa namanya aturan itu Pak. Kemudian yang kedua barangkali adalah persoalan komunikasi, harus ada komunikasi. Ketika ada masalah kita harus mengkomunikasikan secara baik. Nah, tidak boleh menganggap bahwa saya saja yang benar. Kemudian yang ketiga terkait dengan permintaan Pak Amin untuk saya memfasilitasi, insya Allah kita akan sama-sama Pak, karena ini masalah kita bersama sebenarnya, masalah kita semua, karena ini menjaga nama baik sekolah. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini dengan Pak Amin saya bisa memberikan berkontribusi dalam masalah ini. Bagaimana kalau menurut Pak Amin? Jadi langkah-langkah konkret nanti yang kita lakukan sudah bisa kita laksanakan Pak. ya, ya baik Pak. Saya rasa saya sekarang sudah lega Pak. Ya saya sudah lega. Mudah-mudahan nanti apa namanya saya bisa lebih banyak memperbaiki diri. Jadi saya hanya menunggu ini Pak Fadli. Apa namanya apa informasi dari Pak Fadli kapan kira-kira saya bisa difasilitasi ya. Saya apa namanya saya tunggu informasinya. Jadi mudah-mudahan apa semua kegiatan kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi terima kasih Pak Fadli ya. Jadi Oke, sama-sama Pak. saya menunggu infonya ya. Insya Mudah-mudahan Allah Pak, ya besok jalan ini adalah jalan yang terbaik telepon. untuk saya Pak Fadli. Ya, Oke Pak, terima kasih ya. banyak Kita Pak. cukup sekian Pak Jangan Fadli. sungkan-sungkan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Ya, terima kasih. Masuklah. Masuklah, masuk. Masuklah pengamat. Ya, terima kasih. 6 menit, 6 menit. Terima kasih Pak Coach Fadli dan sebagai coach dalam melakukan coaching model Tirta dengan sebuah kasus antara guru dan pengawas tadi. Saya selaku pengamat sesuai dengan instrumen atau lembar observasi yang saya pegang, ada 4 langkah-langkah dalam model Tirta yang ingin saya tuangkan di sini terkait pelaksanaan praktik coaching model Tirta pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tujuan.
pada praktek coaching kali ini, pelaku coach ini telah pada coaching, yaitu bagaimana langkah-langkah atau upaya mengatasi sebuah masalah yang terjadi antara seorang guru yang disupervisi dengan pengawas, di mana guru yang tadi ditegur dan dilapor kepada kepala sekolah karena tidak membawa teks dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan alasan tadi yaitu dia tetap mengikuti kurikulum yang ada. Nah, pada langkah ini coach tetap menyampaikan tujuan dan yang kedua, langkah identifikasi. Bagaimana saya dengar tadi, sebagai coach menggali informasi dari coaching dengan melakukan berbagai macam pertanyaan dan umpan balik untuk mencari dan mengidentifikasi potensi-potensi yang ada pada coach ini. Ini tetap mengacu pada langkah-langkah model Tirta yang kita pegang bersama. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Ini sangat menarik tadi dari coach dan coach melakukan tanya jawab. Adanya umpan balik yang sangat menarik. Ini menggali mimpi-mimpi coach untuk melakukan aksi sehingga didapatlah beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh coach tadi yang tetap dilakukan oleh coach melalui pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Ini juga sangat menarik tadi karena coach dengan berlapang dada menyadari bahwa sebuah kesalahan yang dilakukan pada saat melaksanakan supervisi karena tidak mengikuti instrumen yang ada. Sehingga ke depannya coach mempunyai komitmen dalam menjalankan reaksi nyatanya, yaitu membangun komunikasi yang baik dengan kepala sekolah dan tentunya untuk mengharapkan hasil yang maksimal. Mungkin seperti itu saya sebagai pengamat menyampaikan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini sudah selesai. Semoga kita teman-teman apa yang kita dapatkan hari ini mendapat nilai pahala di surga Allah Ta'ala dan bisa diterapkan di kehidupan kita nanti sehari-hari. Terima kasih Pak Ulia, teman-teman semua atas kerjasamanya. Terima kasih semuanya ya. Berjalan dengan baik kelompok dua Fadli, Selasih Pengamin. Ya, saya stop rekor ya.